Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Roslina Saptaningrum, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banyumas dari SMK Negeri 1 Purwokerto. Kali ini akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Tujuan pembelajaran khusus, CKP dapat melakukan koneksi antar materi yang telah dipelajari dari modul-modul sebelumnya untuk membuat sintesa pemahaman tentang program sekolah yang berdampak positif pada murid. Seperti biasa, kami menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemandu tentang bagaimana perasaannya setelah mempelajari modul ini, apa intisari yang didapat dari modul ini, apa keterkaitan yang dapat Anda lihat antara modul ini dengan modul sebelumnya, dan bagaimana seharusnya program-program atau kegiatan sekolah harus direncanakan. Yang pertama, bahwasanya bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari modul ini? Secara garis besar adalah sebagai berikut. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar, saya sangat senang banyak sekali hal baru dan menarik dari pembelajaran dalam materi modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid. Hal tersebut mengubah cara pandang saya tentang program yang berdampak positif pada murid. Selama ini, murid hanya dijadikan sebagai objek dalam program-program yang ada di sekolah, baik itu program intrakurikuler, program kokurikuler, ataupun program ekstrakurikuler. Sesungguhnya kita dapat mendorong kepemimpinan murid dalam pengelolaan program-program di sekolah. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Saya sudah melibatkan murid dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program yang berdampak positif pada murid, memperhatikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid, serta mengoptimalkan aset atau kekuatan sekolah yang dimiliki. Yang perlu diperbaiki adalah konsisten dalam menumbuhkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program yang berdampak positif bagi murid. Kemudian, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri. Semakin terlatih dan merancang, melaksanakan, mengevaluasi program yang berdampak positif bagi murid dengan selalu menjalin kolaborasi bersama rekan sejawat dan menjadikan murid sebagai mitra dalam pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Yang selanjutnya, apa intisari yang Anda dapatkan dari modul ini? Secara garis besar, intisari dari modul 3.3 adalah student agency, yaitu murid mampu mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, menyuarakan pendapat, membuat pilihan-pilihan,
mengajukan pertanyaan dan mengungkapkan rasa ingin tahu, mengkomunikasikan pemahaman mereka pada orang lain, dan melakukan tindakan nyata sebagai proses belajarnya. Bagaimana suara atau voice, pilihan, choice, dan kepemilikan ownership murid dalam konsep kepemimpinan murid? Nah, voice adalah pandangan, perhatian, gagasan yang diekspresikan oleh murid melalui partisipasi aktif mereka di kelas, di sekolah, di komunitas, dan sistem pendidikan. Pilihan adalah peluang yang diberikan kepada murid untuk memilih kesempatan dalam ranah sosial, lingkungan, dan pembelajaran. Ownership in learning mengacu pada rasa keterhubungan, keterlibatan aktif, dan investasi pribadi seorang dalam belajar. Yang selanjutnya adalah lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid, yaitu lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif, mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial, melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Yang selanjutnya, lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid adalah lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid memiliki karakter, yaitu melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, membuka wawasan murid. Kemudian lingkungan tersebut juga berkomitmen untuk menempatkan murid sedemikian rupa sehingga aktif menentukan proses belajarnya sendiri. Selanjutnya adalah komunitas adalah bentuk dari aset sosial. Komunitas tersebut merupakan aset sosial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas program kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah apa keterkaitan yang dapat Anda lihat antara modul ini dengan modul-modul sebelumnya. Keterkaitan materi, maksud pendidikan itu adalah di sini, ya. Ada di menuntun segala kodrat zaman yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ini dari modul 1.1 sampai dengan 3.3, keterkaitan yang sangat luar biasa. Keterkaitan modul 1.1 dan 3.3 berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana peran guru adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak sehingga mereka bisa selamat dan bahagia sebagai individu masyarakat. Sehingga dalam mengelola program yang berdampak pada murid haruslah menitik beratkan pada keterlibatan murid dan berorientasi pengembangan potensi atau kodrat anak. Selanjutnya, keterkaitan modul 1.2 dan 3.3. Nilai atau pedoman seorang guru dalam mengelola dan menyusun program yang berdampak pada murid. Nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid merupakan nilai-nilai yang harus dipedomani dalam menyusun program yang berdampak pada murid. Guru penggerak juga memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid di sekolah. Selanjutnya adalah keterkaitan modul 1.3 dengan 3.3. Visi guru penggerak berkaitan erat dengan bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid dan menjalankan rencana program sekolah dengan dukungan para pemangku kepentingan dalam ekosistem pembelajaran yang berpihak pada murid. Perencanaan dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui model Bagja. Keterkaitan modul 1.4 dan 3.3, pengelolaan program yang berdampak pada murid diharapkan mampu memberikan dampak positif dengan terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian modul 2.1 dengan 3.3 adalah
merencanakan dan mengelola program yang berdampak pada murid tak terlepas dari apa yang menjadi kekuatan murid seperti kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Keterkaitan modul 2.2 dengan 3.3, merencanakan dan mengelola program yang berdampak pada murid tak lepas dari apa yang menjadi kekuatan murid seperti kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Keterkaitan modul 2.3 dengan 3.3. Dalam pengelolaan program berdampak pada murid ini, coaching dapat digunakan sebagai strategi untuk mengembangkan sumber daya murid, mengembangkan kepemimpinan murid, menggali potensi murid. Selanjutnya, keterkaitan modul 3.1 dengan 3.3 yaitu sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan sebaiknya menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Prinsip tersebut sangat penting karena hal tersebut sangat terkait dengan pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah untuk merancang program yang berdampak pada murid. Keterkaitan modul 3.2 dengan 3.3, pengelolaan program yang berdampak pada murid hendaknya didukung oleh modal, aset yang dimiliki sekolah, modal manusia, sosial, fisik, lingkungan alam, finansial, politik, agama, dan budaya, sehingga pemanfaatan sumber daya menjadi prioritas yang perlu diperhatikan oleh seluruh stakeholder yang ada. Dengan fokus kekuatan yang dimiliki, maka pengelolaan perencanaan program yang berdampak pada murid dapat terencana dengan maksimal. Pengalaman masa lalu sebelum saya belajar modul 3.3, saya masih kurang maksimal dalam melibatkan suara, pilihan, kepemilikan murid dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program. Penerapan masa mendatang dalam pengelolaan sekolah yang berdampak pada murid kedepannya dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi akan melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid dengan mengembangkan pendekatan berbasis aset. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari dengan memperhatikan kaitan seluruh materi modul 3.3 dengan konsep atau praktek baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari, maka sangatlah besar peran guru penggerak untuk mengembangkan diri secara sadar dan kemauan pribadi untuk meningkatkan kualitas belajar murid melalui pengelolaan program yang berdampak positif pada murid agar sikap mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid tercermin dalam program yang berdampak pada murid melalui Merdeka Belajar, sehingga karakter profil pelajar Pancasila dapat terwujud. Informasi dari sumber lain ada Dirjen KTK, Kemendikbudristek, yaitu Iwan Syahril mengatakan bahwa yang menjadi dasar kita adalah sebuah kesadaran atau komitmen untuk mewujudkan sebuah pendidikan yang memerdekakan, pendidikan yang memanusiakan, dan berpihak pada murid. Jelaskan perspektif Anda program yang berdampak positif pada murid dan bagaimana seharusnya program-program atau kegiatan sekolah harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi agar program-program tersebut dapat berdampak positif pada murid. Perspektif tentang program yang berdampak pada murid adalah suatu upaya perubahan positif berupa program sekolah yang berpihak pada murid dengan menumbuh kembangkan kepemimpinan murid yang memperhatikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Bagaimana seharusnya program sekolah direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi? Perencanaan program dapat dilaksanakan dengan menggunakan langkah bagja, sehingga program-program tersebut dapat menumbuhkan kepemimpinan murid yang akan dikembangkan
dan dilibatkan murid dalam mendorong suara, pilihan, dan kepemimpinan murid untuk mencapai sebuah kesepakatan. Pada proses pelaksanaan program mengacu pada perencanaan yang telah disusun dengan berkolaborasi dan memanfaatkan aset kekuatan yang dimiliki sekolah. Selanjutnya, evaluasi program berkolaborasi dengan rekan sejawat, orang tua, serta murid untuk memberikan umpan balik atau masukan terkait pembelajaran sebagai bahan evaluasi kegiatan berikutnya. Demikian pemaparan koneksi antar materi dari modul 1.1 sampai dengan 3.3 saling berkaitan satu sama lainnya. Semoga menginspirasi guru bergerak Indonesia maju. Terima kasih. Salam guru hebat. Tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.